Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KFC mengalami kerugian sebesar 6.173,9% di semester 1 tahun 2024. Kerugian ini diperoleh akibat jihad berupa boykot. Boykot terhadap produk-produk yang pro Israel. Nah, apakah cara ini cukup efektif? Nah, kita akan membahasnya dengan Bung Ahmad Sastra, salah satu anggota dari Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa. Assalamualaikum Bung Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang Setiawan, sehat selalu. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa Bung. Ini lagi panas-panasnya dan tidak pernah padam gitu ya. Perang yang dilakukan oleh kaum muslim dan non-muslim di seluruh dunia untuk memerangi kebiadaban Israel atas Palestina. Karena tidak bisa ngirim pasukan perang ke sana, maka mereka melakukan beberapa aksi termasuk diantaranya adalah boikot terhadap produk-produk yang pro Israel. Nah, apakah boikot terhadap KFC ini ya kemudian melakukan divestasi ya ini merupakan salah satu bentuk jihad, Bung Sastra. Ya, baik Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita sangat prihatin ya umat Islam di seluruh dunia, bahkan non-Muslim pun betul-betul merasa tersakiti ya, tersakiti naluri kemanusiaannya atas kebiadaban Israel terhadap kaum muslimin di Palestina, terutama genosida anak-anak, Assalamualaikum ibu-ibu dan warahmatullahi wabarakatuh. seterusnya gitu ya. Ini tentu membuka naluri kemanusiaan masyarakat dunia. Sementara bagi kaum muslimin ini adalah urusan akidah, ya, urusan agama ini di mana di Palestina itu kan terdapat apa Masjidil Aqsa sebagai simbol kiblat umat Islam yang pertama. Tentu jihad adalah kewajiban bagi seorang muslim, bagi setiap muslim bahkan yang namanya jihad itu ya, eh, terutama ketika umat Islam diserang sebagaimana di Palestina, ini jihad menjadi fardu ain. Nah, persoalannya adalah ketika kondisi hari ini memang untuk pelaksanaan jihad fisabilillah itu belum memungkinkan, masih sangat jauh karena umat Islam ini belum bisa bersatu, belum bisa mengirimkan tentara gitu ya. Nah, tetapi Quran kemudian memberikan satu jawaban bahwa jihad fisabilillah itu bisa dengan jiwa, bisa dengan tenaga, harta gitu ya. Nah, tentu dalam konteks ini yang namanya boikot itu selama niatnya adalah untuk melakukan satu bentuk perlawanan sesuai dengan kemampuan maksimal umat Islam di Indonesia atau di seluruh dunia agar eh, apa yang namanya Israel itu terkalahkan ya, karena logikanya bahwa apa yang dia lakukan itu tentu membutuhkan dana yang besar. Topangan ekonomi menjadi salah satu faktor fundamental bagi Israel. Artinya kalau kemudian umat Islam melakukan boikot produk-produk Israel dalam arti dalam niat kita untuk membela umat Islam di Palestina mengalahkan Israel, tentu ini bagian dari jihad dalam arti segitulah kemampuan umat Islam yang optimal hari ini. Terutama juga bagi bagi warga dunia, meskipun ini tidak terkategori jihad visabilillah, tetapi ini juga akan sangat mempengaruhi Israel itu. Nah, karena itu ketika terjadi kerugian besar ya produk-produk Israel itu, maka ini juga menjadi tentu ini menjadi amal soleh gitu bagi umat Islam, Mas Nana. Ya, Bung Sastra.
terkait dengan boykot terhadap produk Israel ini eh, sedikit ada efek positif terhadap brand lokal gitu ya, yang biasanya ngopi ke Starbucks kemudian ngopi ke warung depan rumah kayak gitu. Lah, ini gimana ke depannya ini ya? Ini kan apakah ini akan bisa memunculkan sebuah kekuatan ekonomi baru yang bisa menyaingi dominasi produk-produk pro Israel, dan kalau memang seperti itu bagaimana mengarahkannya dalam pandangan ekonomi Islam, Bung Sastra? Iya, memang memang belum bisa sih diharapkan ya, belum. Artinya masih mungkin masih jauh lah kalau kita bicara dan persaingan, karena ekonomi itu kan dia sifatnya sistemik dan global gitu ya. Tentu tidak bisa hanya sekedar beralih mampir ke toko di warung-warung pinggir jalan yang jualan kopi, tentu kan nggak sesederhana itu. Tetapi tentu ketika ini apa namanya didasari oleh sebuah kesadaran pentingnya memajukan umat Islam, memandirikan umat Islam, di mana seharusnya bahwa kebutuhan-kebutuhan umat Islam itu memang idealnya itu disediakan oleh umat Islam itu sendiri, karena ekonomi itu bagian dari fardu kifayah. Tentu ini masih membutuhkan satu manajemen ya, uh, manajemen ekonomi Islam itu sendiri, dalam arti bagaimana umat Islam kemudian uh, kompak gitu ya, kompak memajukan ekonomi. Ini tidak gampang, tapi sebagai sebuah awal ya, awal kesadaran pentingnya memajukan ekonomi umat, kemudian pentingnya kita meninggalkan produk-produk yang apa istilahnya ya, mungkin yang haram, produk-produk yang dibuat oleh orang lain ya, walaupun kalau itu tidak haram tuh masih diperbolehkan. Hanya saja karena ini sifatnya fardu kifayah, maka idealnya memang kebutuhan umat Islam ini disediakan oleh umat Islam itu sendiri, supaya terjaga kehalalannya itu terjaga. Itu yang paling penting tuh Mas Nanang ya. Jadi memang kesadaran ini menjadi penting ya. Karena kan nanti ada proses ke depannya ya. Kalau umat Islam kemudian kompak, kesadarannya semakin bagus, pemikirannya juga semakin apa istilahnya ideologis gitu ya. Nah itu saya kira eh, tidak sia-sia gitu. Usaha-usaha ini tidak sia-sia walaupun mungkin belum menyelesaikan persoalan yang jauh lebih kompleks itu, Mas Nana. Ya, kalau memang masih belum menjadi solusi hakiki, nah dalam pandangan Islam, apa jalan yang jitu agar penjajahan terhadap Palestina ini dihentikan? Sudah dicap sebagai penjahat perang, Benyamin Netanyahu-nya, tapi masih bisa jalan-jalan ke Amerika. Nah, ini gimana Ya, solusinya, Bung ya, Sastra? inilah ada satu eh, apa namanya, satu faktor utama lagi adalah soal kesadaran politik umat Islam gitu ya. Jadi umat Islam tuh harus sadar bahwa eh, Israel itu sendiri tidak tidak berdiri sendiri gitu ya. Di situ ada Amerika gitu ya, bahkan PBB sendiri juga masih banyak yang kemudian mendukung gitu ya dari anggota-anggotanya. Kemudian belum lagi memang apa namanya misi imperialisme dari Yahudi itu sendiri ingin menguasai dunia. Kemudian mereka juga istilahnya apa ya, mengutus banyak orang juga untuk menjadi agen-agennya ya, agen-agen Yahudi di seluruh dunia gitu ya. Ini memang dia sifatnya global, dalam arti didukung oleh negara-negara besar. Nah ini yang pertama tentu harus disadari dulu oleh umat Islam, terutama pemimpin negeri-negeri Muslim kan. Nah yang kedua, kalau urusannya global, urusannya itu antar negara, maka mestinya negara itulah yang kemudian memberikan perlawanan juga gitu. Sekarang ini kan perlawanan itu kan bukan oleh negara,
Hamas itu kan tidak mewakili negara. Kemudian boikot umat Islam ya, mungkin anggaplah di seluruh dunia tidak juga mewakili negara. Apalagi apa namanya warga dunia itu juga hanya orientasi kemanusiaan aja. Sementara fakta yang kemudian terlihat di lapangan adalah perang genosida gitu. Genosida ini kan sudah apa namanya pembunuhan terhadap nyawa manusia dengan senjata kan begitu kan. Nah, karena itu sebenarnya solusi hakiki sebenarnya adalah melakukan perlawanan terhadap kejahatan Israel itu sendiri. Jadi umat Islam itu bersatu, pemimpin negeri-negeri Muslim itu bersatu, bersatu membela agama, membela umat Islam, tidak menjadi anteknya Israel, tidak menjadi budaknya gitu ya. Jadi ini satu kesadaran politik Islam yang kemudian menyatukan umat Islam seluruh dunia gitu ya, punya kemampuan persenjataan juga dikerahkan gitu ya. Nah ini kesadaran untuk persatuan ini menjadi sangat penting. Nah yang ketiga sebenarnya yang berikutnya maksud saya yang berikutnya adalah bahwa kita juga bisa membaca sejarah sebenarnya. Ini kan satu kasus yang sudah sangat panjang ya sebenarnya nama Israel pas itu sangat panjang. Tapi kalau kita tarik dalam sejarah dulu juga sebenarnya konflik ini juga sudah panjang juga dan umat Islam juga pernah mengalami kemenangan ya kemenangan demi kemenangan gitu. Kapan ya ketika misalnya Umar bin Khattab ya dulu itu ya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu kan ketika bukan hanya bersatu tetapi juga di dalam satu institusi itu Mas Nanang dulu ya. Dulu itu kan ada Daulah Khilafah zaman dulu itu ya yang dengan mudahnya bisa melakukan perlawanan yang seimbang gitu ya, perlawanan yang kemudian mengalami kemenangan ya umat Islam. Nah, ini mestinya umat Islam itu bukan sebatas boikot. Boikot itu bagus. Itu kan boikot itu kan sebenarnya uh, untuk orang yang betul-betul masih waras itu ya. Kalau orang waras itu ya pasti boikot. Kalau yang nggak waras itu ya kayak sekarang ini orang lagi boikot dia ngeledek-ngeledekin misalnya gitu ya itu udah jelas nggak waras karena harusnya kan melihat dari sisi kemanusiaan. Nah yang kedua kan hanya persatuan umat tetapi juga mestinya ada di dalam daulah Islam. Nah, daulah Islam inilah kalau kita lihat sejarah dulu uh, yang mampu menaklukkan, mampu mengalahkan Israel itu sendiri. Ini bukan tidak mungkin ya di masa-masa mendatang ya dengan apa namanya dengan gerakan boykot ini, gerakan kesadaran politik ideologi, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat itu daulah Islam juga akan tegak dan tentu akan bisa dengan mudah melibas gitu ya Israel yang hari ini mungkin juga sudah kewalahan juga dengan kerugian ekonominya, dengan mungkin tentaranya sudah banyak yang tewas juga dan ini yang harus menjadi kesadaran global juga bagi umat Islam, Mas Nanang. Ya, baik. Terima kasih Bung Sastra atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah penyemangat dan ya penyubur penyubur gairah keislaman kita untuk terus berjuang untuk berpartisipasi membebaskan Palestina dari penjajahan Israel walaupun dengan tertatih-tatih gitu ya. Dan tadi Iya, sudah dijelaskan bagaimana solusinya secara global. Nah, semoga ini didengarkan juga oleh para penguasa kaum muslimin. Ya, semoga mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Baik, iya, Bung Sastra, terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Sastra sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala amin, dan amin, keluarga beliau di situ keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. amin, Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah.
tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita, menyebarkan konten-konten Islami, penyebar penyemangat kehidupan kita sehari-hari untuk hidup di bawah naungan sistem Islam. Saya Nanang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.